Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani, NPM 20013. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, yaitu yang berjudul Tujuan, Manfaat, Komponen, dan Prinsip Sistem Surveillance. Yang pertama yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tujuan sistem surveillance. Adapun tujuan dari sistem surveillance adalah untuk memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Tujuan khusus dari suatu sistem surveillance adalah untuk memperkirakan tingkat penyakit, memonitor kecenderungan penyakit. Lalu yang kedua, untuk menemukan kasus dan secara cepat mendeteksi wabah penyakit atau penularan. 3. Untuk memungkinkan deteksi dini penyakit-penyakit yang baru muncul dan eksotis atau mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. 4. Untuk membuktikan bebas dari penyakit tertentu, memantau kesehatan populasi. Contohnya, upaya untuk pencegahan dan pengendalian terhadap COVID-19. Soal yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh manfaat dari sistem surveillance. Manfaat dari sistem surveillance yaitu yang pertama untuk memperkirakan besarnya masalah kesehatan yang penting, yaitu untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. 2. Sebagai gambaran perjalanan alami suatu penyakit, contohnya penyakit diare akibat salmonella, masa inkubasinya secara 6-48 jam. 3. Sebagai deteksi KLB. Contohnya KLB malaria di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 2018. 4. Dokumen distribusi dan penyebaran peristiwa kesehatan dan juga bermanfaat untuk epidemiologi dan penelitian laboratorium untuk keperluan evaluasi pengendalian dan pencegahan penyakit. Contohnya, upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit COVID-19. 5. Sebagai tool monitoring dapat memperkirakan perubahan dalam praktek kesehatan sebagai perencanaan. Soal yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh komponen sistem surveillance. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, yaitu yang dilakukan secara pasif menggunakan data sekunder dan secara aktif menggunakan data primer menggunakan data rutin yang telah dicatat atau dilaporkan dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang sedang berjalan. Contohnya indikator derajat kesehatan ibu hamil. Lalu yang kedua yaitu kompilasi atau pengolahan, analisis dan interpretasi. Tujuannya untuk melihat variabel-variabel yang menggambarkan masalah, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan analisis dan interpretasi, dibuat tanggapan, saran, tindakan dalam masalah yang ada dan menentukan prioritas masalah. Lalu, diseminasi informasi, yaitu penyebar luasan informasi kepada individu atau kelompok tertentu yang berkaitan atau berkepentingan. Diseminasi dapat dalam bentuk laporan, buletin seminar, dan lain-lain. Contohnya informasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Soal yang ketiga itu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh prinsip sistem surveillance. Yang pertama ada sederhana, yaitu yang dilihat dari sudut pandang struktur termasuk aliran informasi dan kesederhanaan lainnya. Contohnya penerimaan data. Yang kedua itu kelenturan atau flexibility, yang mana mempunyai fleksibilitas pada perubahan. Selanjutnya dapat diterima, yang dilihat dari tingkat partisipasi individu, organisasi, dan lembaga kesehatan yang termasuk kasus atau pasien yang terdeteksi diagnosis. Selanjutnya yaitu KPKan atau sensitivity, yang dinilai dari kemampuan mendeteksi kejadian kasus-kasus penyakit, contohnya mengidentifikasi kejadian luar biasa. Selanjutnya yaitu kualitas data atau data quality, yang menggambarkan kelengkapan dan validitas dari data yang dikumpulkan. Ketepatan waktu, yang dipengaruhi oleh ketepatan data mulai dari deteksi, pengisian form, pelaporan, pengolahan, dan pendistribusian. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.